Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pada bulan Ramadan ini kita sama-sama paham bahwa magfirah dan pengampunan Allah menjadi pengharapan kita. Rasul pernah bersabda bahwa barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan didasari imanan wahtisaban, maka akan dihapus, akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan di waktu-waktu yang sudah terlampaui. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun pada kenyataannya tidak semua dari kita yang melakukan puasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pengampunan dosa. Karena itu ada beberapa hal di hadis Nabi sering kita dengar bahwa Rasul pernah bersabda, rohima anfu rojulin alaihi Ramadan suma ansalaka qabla an yukfarolahu. Celaka orang yang diberi usia sampai pada bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan itu berakhir dirinya belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain Rasul pernah bersabda, robba shaimah laisa lahu min siyamihi ila ju'i wa robba qaimi laisa lahu min qiyamihi ila syahr, yang artinya ada, mungkin bahkan banyak orang-orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan itu tidak mendapatkan pahala apapun. Yang dia dapat hanya rasa lapar dan dahaga. Ada pula orang-orang yang berdiri di malam bulan Ramadan, maksudnya melakukan ibadah sholat tarawih, dirinya tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya rasa kantuk. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya sudah saatnya hari ini kita menimbang, menakar dan menghitung sejauh mana kualitas puasa kita. Karena pada sesungguhnya kualitas puasa kita itu menjadi citra diri kita, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan sesama-sama manusia. Bahkan pembicara bisa menyimpulkan ketika puasa kita berkualitas, maka kita akan meningkatkan mutu dan kualitas demokrasi yang ada di negara ini. Ketika puasa kita sebagaimana aturan yang disampaikan oleh baginda Nabi, maka citra diri kita akan membentuk dan membantu terjadinya masyarakat madani, masyarakat yang mempunyai prinsip-prinsip kejujuran, masyarakat yang mempunyai prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak dan kewajiban orang lain. Baginda Nabi pernah bersabda, khamsatu asya'a tuhabdu sha'iman. Ada 5 hal, yang 5 hal ini bisa menyebabkan gugur, hangus pahala orang yang berpuasa. Artinya, ketika 5 hal ini bisa kita jauhi, ketika 5 hal ini tidak kita kerjakan ketika kita sedang melakukan puasa, maka puasa kita akan berbuah pahala di mata Allah. Lebih dari itu, kualitas dan citra diri kita akan meningkat. Bersama dengan itu pula akan meningkat kualitas masyarakat kita. Apa 5 hal itu? 1, bohong. Artinya orang yang berpuasa, harusnya dia harus menghindari kebohongan atau berkata dusta. Dusta hari ini disebut anak-anak muda menjadi modal kehidupan dengan istilah modus. Dusta adalah penyakit masyarakat yang cukup berat. Al-kadzib artinya ada dusta atau bohong. Dusta ketika dilakukan dalam kehidupan ini maka akan merugikan orang lain. Dusta
adalah perilaku yang sangat dimurkai di mata Allah dan sangat dibenci di muka manusia. Nabi pernah mengatakan, qulil haqqo walau kana muron. Katakan apa yang terjadi sesungguhnya meskipun itu pahit akibatnya. Dusta lawannya adalah jujur. Kehidupan jujur akan membuat kita menjadi makmur. Dengan kejujuran kita akan dipercaya. Trust menjadi hal yang sangat berharga dalam kehidupan kali ini. Tetapi kejujuran itu mudah diucapkan tetapi sulit dalam pengamalan. Maka minimal ada dua hal agar hidup kita bisa menjadi jujur. Satu, bagaimana hidup ini kita merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini ada CCTV yang selalu memantau kehidupan kita. Dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah ihsan. Ihsan adalah hidup yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Dengan perasaan bahwa kita merasa diawasi oleh Allah, kita menjadi hati-hati. Yang kedua, jujur bisa terwujud ketika kita sampai pada pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, wa in ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Bahwa kebaikan itu akan kembali pada pelaku kebaikan itu sendiri, dan kejahatan juga akan kembali pada pelaku kejahatan itu. Artinya, kalau kita memahami bahwa apa yang kita lakukan adalah apa yang akan kita hasilkan, tentu kita memahami orang yang berdusta, orang yang berbohong akan kembali kepada pelakunya. Nomor dua, sesuai dengan sabda Nabi itu, yang menyebabkan puasa kita hangus pahalanya adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain meskipun nyata adanya. Hari ini ghibah sering disebut dengan istilah gosip. Bahasa Jawa adalah ngerasani. Sering kita melakukan aktivitas ini di tengah masyarakat, baik antar perorangan, personal, maupun kita terkait dengan kebijakan-kebijakan publik. Yang lebih membahayakan, ghibah hari ini bukan hanya menggunakan bilisan atau dengan ucapan, tetapi ghibah hari ini juga bisa menggunakan jari jemari kita lewat sosial media. Banyak di antara kita yang merasa bangga ketika kita selalu update dalam grup-grup yang kita punya. Kita sering melakukan update status padahal itu bukan pada tempatnya. Hati-hati. Himbauan saring dulu sebelum kita sharing. Teliti dulu sebelum kita menyebarkan informasi. Karena informasi yang salah, informasi yang hoax itu bisa menyesatkan. Ketika kita melalui sosial media, korbannya akan lebih masif atau lebih banyak. Karena itu, dengan berpuasa, kita kemudian juga berpuasa untuk tidak berghibah, baik melalui bilisan maupun melalui jari jemari kita, maka akan meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian yang ketiga adalah naimah. Naimah adalah adu domba. Kata kerjanya disebut provokasi, orangnya disebut provokator. Orang-orang di kampung sering menyebut sebagai tukang kompor. Hari ini hati-hati dengan upaya-upaya adu domba, dengan upaya-upaya segelintir orang yang orang itu kemudian pengen berkesan eksis dengan kemudian selalu mengomentari dan selalu bernada miring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hati-hati dengan upaya adu domba ini,
orang-orang tertentu mempunyai target-target buruk terhadap kedamaian dan ketentraman masyarakat. Bagi para provokator, ketika ini dilakukan, ketika dia berpuasa, maka pahala puasa dirinya akan hangus. Yang keempat, yang menyebabkan pahala puasa kita hangus adalah sumpah palsu. Wa yaminul ghamusu. Artinya sumpah palsu bukan hanya dilakukan pada lembaga-lembaga formal dan legal, semacam di persidangan. Ada hakim, ada jaksa, dan ada terdakwa. Dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam dunia muamalah perdagangan, ketika penjual menipu harga pembelian atau harga kulaan, kalau perlu mereka pakai sumpah-sumpah segala demi menaikkan harga dan nilai jual, itu termasuk bagian sumpah palsu. Karena itu sumpah palsu yang dilakukan oleh siapapun, baik itu pejabat, saksi, atau dalam kehidupan yang nyata, ketika dilakukan pada bulan Ramadan, puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya menjadi hangus. Tentu ini sayang. Sekali lagi, tentu ini sayang. Dan yang terakhir, yang menyebabkan pahala puasa itu hangus adalah wanadru bil sahwati, pandangan atau melihat. Yang dari pandangan atau melihat ini bisa menimbulkan birahi atau sahwati. Hari ini yang dimaksud dengan istilah memandang tidak harus melalui objek langsung, tetapi memandang hari ini juga bisa melalui layar Android kita di tengah kesunyian kamar-kamar kita. Karena itu hati-hati dengan bersosial media, menggunakan gambar, melihat gambar yang gambar-gambar itu kemudian menimbulkan dorongan-dorongan birahi dan sahwati. Puasa kita memang tidak batal, tetapi puasa kita akan hangus pahalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan 5 hal ini, di mana kita kemudian bisa hidup dalam pola kejujuran, di mana kita hidup kemudian menjauhi dari ghibah, gosip, baik itu yang sifatnya bilisan atau melalui sosial media. Dengan puasa kemudian kita menjauhi budaya adu domba atau provokasi. Kita menjauhi sumpah palsu dan kita juga menjauhi bentuk-bentuk gambar baik langsung maupun tidak langsung yang bisa menimbulkan perilaku-perilaku asosial atau perilaku-perilaku yang kemudian dibenci agama, utamanya dalam hubungan seksual. Saya yakin kualitas diri kita akan meningkat. Dengan puasa yang juga disebut dengan bulan tarbiyah, 29 atau 30 hari yang akan kita lalui ini, insya Allah kualitas diri kita akan meningkat. Ketika kualitas diri kita meningkat dengan selalu hidup jujur, kita menjauhi adu domba, provokasi, dan kita juga menjauhi ghibah. Insya Allah kualitas diri kita meningkat, otomatis kualitas masyarakat kita juga meningkat ketika kita kemudian sebagai rakyat yang harus hidup dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdemokrasi ini, insya Allah kualitas demokrasi kita juga akan meningkat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada khilaf dan salah, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.